Media dan komunikasi di zaman sekarang udah berkembang pesat ya. Dari zaman dulu hingga zaman sekarang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Media-media kayak televisi, film, telepon, radio, bahkan media cetak itu memiliki perkembangan yang cukup signifikan dari zaman ke zaman. Dari televisi kita cuma bisa nonton TV tabung, sekarang udah ada TV LED yang incinya nggak main-main, yang ukurannya gede banget. Dan zaman dulu kita nonton film itu cuma film yang hitam putih, sekarang kita udah bisa nonton film yang ada warnanya, bahkan dengan visual efek yang bisa dibilang cukup memukau di zaman ini. Tapi kalian sadar nggak sih kalau misalnya media atau komunikasi pada era ini itu udah mulai dikuasai oleh negara barat. Seakan negara barat ini mendominasi media yang ada di seluruh dunia. Pada video kali ini kita bakal bahas salah satu teori, yaitu teori cultural imperialism, yang akan menjelaskan kenapa media itu bisa dikuasai oleh negara barat. Kita bakal bahas sejarah, penjelasan, dan juga contoh dari teori ini yang bisa kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan lupa tonton video ini sampai habis. Sebelumnya, selamat datang semuanya. Topik video kita kali ini adalah cultural imperialism. Sebelum kita menyelam lebih jauh ke penjelasan dari teori ini, kita perlu tahu dulu siapa sih yang pertama kali menemukan teori cultural imperialism ini. Teori ini pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Herbert Irving Schiller, atau yang bisa kita kenal sebagai Herb Schiller. Dia merupakan seorang kritikus, seorang ilmuwan, dan juga ahli di bidang komunikasi dan media yang lahir di tahun 1919 dan meninggal pada tahun 2000. Istilah ini pertama kali muncul dalam sebuah tulisan yang ia buat berjudul Communication and Cultural Domination yang terbit pada tahun 1973. Di sini Herb Schiller itu menemukan istilah cultural imperialism ini yang kemudian dijadikan sebagai sebuah teori dalam cakupan komunikasi massa. Dan sekarang kita akan jelasin tentang apa sih arti atau penjelasan dari teori cultural imperialism ini. Teori imperialisme budaya menyatakan bahwa negara-negara barat mendominasi media di seluruh dunia yang sebagai imbalannya mempunyai dampak yang kuat terhadap budaya dunia ketiga. Peradaban barat memproduksi sebagian besar media seperti film, berita, komik, dan lain-lain karena mereka mempunyai uang untuk melakukannya. Negara-negara lain di dunia membeli produksi tersebut karena lebih murah dibandingkan memproduksi sendiri. Oleh karena itu, negara-negara di dunia ketika menyaksikan media yang penuh dengan cara hidup, keyakinan, dan pemikiran di dunia barat. Seperti contoh, negara kita sendiri itu memiliki kartun animasi yang cukup banyak, kayak Adit Soko Jarwo, atau Keluarga Somat, atau mungkin dan lain-lain. Tapi seakan kartun-kartun itu kalah dengan kartun-kartun dari barat, kayak SpongeBob SquarePants, Mickey Mouse, dan lain sebagainya. Family Guy, American Dad, South Park, dan lain-lain itu malah cenderung lebih populer daripada kartun-kartun yang kita buat di negara kita sendiri. Dan ini udah membuktikan bahwasannya negara barat itu emang menguasai atau mendominasi media atau komunikasi yang ada di seluruh dunia. Musik dari negara kita, yaitu musik dangdut, itu kurang terkenal memang di negara kita. Mungkin banyak generasi sekarang yang nggak tahu musik dangdut, tapi musik dari negara barat itu seakan lebih terkenal di negara kita daripada musik dangdut yang memang itu musik khas dari negara kita sendiri. Dan itu juga membuktikan bahwasannya media komunikasi seperti musik itu juga sudah dikuasai oleh negara-negara barat. Jadi kesimpulannya adalah Herb Schiller itu sudah memprediksi bahwasannya negara-negara barat itu akan mengendalikan atau mendominasi seluruh media yang ada di dunia. Jadi ini berpotensi akan menggeser atau menghilangkan media asli dari negara kita karena memang sudah tergantikan oleh media yang ada di negara barat. Sebagai salah satu negara berkembang yang ada di dunia, media kita itu harus bisa bersaing dengan media yang ada di negara barat agar media asli kita itu bisa dikenal oleh lebih banyak orang di seluruh dunia. Media kita itu bisa bersaing dengan negara-negara barat yang ada di luar sana. Oke, sekian untuk video kita kali ini. Kalau misalnya kalian pengen ngoreksi materi di video kita, bisa coba komen apa yang perlu dikoreksi. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Until next time, salam.